Eh, Sekarang saya persilakan Pak Ahmad Sunjayadi untuk menyiapkan paparannya. Silakan Pak Ahmad, waktu Bapak 20-30 menit ya, tapi kalau lebih nggak apa-apa Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad ini ceritanya banyak sekali dan menarik sekali. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Ibu Kristina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak, teman-teman semua. Mungkin dari Sabang sampai Merauke, kalau tersambung ya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga kita dalam kondisi sehat. Mohon izin, saya mau membagi tayangan. Sudah tampak? Sudah Pak Ahmad. Oke, Sudah terima Pak kasih. Ahmad. Sudah. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Elisa, salah satu fungsi dari bahasa Belanda adalah sebagai bahasa sumber. Dan di sini saya akan membahas bahasa Belanda sebagai sumber untuk penulisan sejarah Indonesia. Saya kira bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang berkecimpung di dunia sejarah, khususnya sejarah Indonesia, pasti mengetahui bahwa salah satu sumber primer, sumber penting apabila kita membahas Indonesia, terutama pada masa VOC, itu masa kolonial, itu akan berhubungan dengan sumber-sumber berbahasa Belanda. Oke, ini rancangan yang akan saya sampaikan. Jadi, saya akan mulai dengan karya-karya sejarah Indonesia yang menggunakan sumber-sumber berbahasa Belanda, kemudian sumber bahasa Belanda, sumber dalam penulisan sejarah Indonesia, serta mungkin tips ya terkait dengan bahasa Belanda sumber, khususnya untuk sumber sejarah ini. Oke, saya mulai dengan beberapa karya penting. Ini pertama ini dari Prof. Sartono Kartodirjo. Beliau menulis disertasi yang sangat menarik terkait dengan pemberontakan petani Banten pada abad 19. Ya, beliau promosi di Amsterdam, di UvA. Kemudian ada Profesor Lapian, dan juga tidak kalah menariknya, membahas tentang Laut Sulawesi, ya, jadi orang laut, bajak laut, raja laut, yang juga mengambil latar tahun atau abad ke-19. Kemudian ada Prof. Verisa, ini guru besar di UI. Beliau juga membahas pada periode yang berhubungan dengan periode kolonial. Beliau membahas Halmahera Timur dan Raja Jailolo. Kemudian ada Pak Ong, ya, ini beliau membuat disertasi di Yale University, dan ini baru saja diterjemahkan disertasi beliau yang membahas Madiun pada abad ke-19. Kemudian Prof. Susanto Zuhdi ya, juga mengambil periode masa VOC. Beliau membahas sejarah Buton. Di sini ada sebelah kanan ada karya dari Mas Bondan. Beliau menyelesaikan disertasi di Leiden. Ini periodenya periode masa VOC. Kemudian juga FIB pernah menerbitkan buku ya, ini terkait dengan situasi sekarang, wabah pandemi. Ada satu buku menarik terkait dengan pandemi influenza pada tahun 1918 di Hindia Belanda, dan di sini tentunya menggunakan sumber-sumber berbahasa Belanda, pasti berbahasa Belanda. Dan yang sebelah kanan ini karya terbaru ya, ini disertasi yang juga diselesaikan di FIB mengenai wabah penyakit dan penanganan di Cirebon. Nah, kalau kita lihat dari tahunnya itu juga menggunakan sumber-sumber berbahasa Belanda tentunya. Dan tentunya ya saya sendiri kalau saya bicara tapi tidak membuktikan bahwa saya juga menggunakan sumber-sumber bahasa Belanda ya sama saja bohong gitu ya. Yang sebelah kanan itu disertasi saya sudah diterbitkan. Ini membahas tentang pariwisata di Hindia Belanda, tentunya pada masa kolonial. Kemudian yang sebelah kiri ini ya ada beberapa juga yang saya ambil dari sumber-sumber primer. Ya, karena ketika kita mencari sumber atau mencari data, kalau dalam metode itu ada namanya proses kritik sumber ya. Nah ini tentunya tidak semua data itu bisa kita gunakan untuk penelitian atau disertasi. Nah biasanya itu kan kita sisihkan ya. Di sini saya tidak membuang data tersebut ya, saya simpan, saya kumpulkan, kemudian saya buat tulisan-tulisan ringan sehingga jadilah itu yang sebelah kiri ya, bukan tabu di Nusantara. Jadi ada
data-data yang istilahnya tidak bisa dimaksudkan dalam penelitian disertasi, itu saya terbitkan dalam bentuk buku yang boleh dikatakan semi populer. Selain data-data sifatnya arsip, ya, kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya dalam bahasa Belanda pun juga ada ya data-data yang dari misalnya di sini Pak Lili Suratminto, beliau membuat disertasi tentang makna sosio-historis batu nisan VOC di Batavia. Jadi beliau selain menggunakan arsip juga menggunakan data-data ya dari deskripsi nisan yang ada di Batavia. Nah, saya kira ini juga salah satu hal yang menarik. Jadi tidak hanya sekedar arsip dokumen yang tertulis, tapi juga berupa inskripsi. Dan saya kira masih banyak, tidak hanya di Batavia, ada hampir di semua tempat di Jawa atau mungkin di Maluku ya, yang juga ada nisan-nisan dari masa VOC misalnya. Dan saya dengar Pak Lili juga sedang menyelesaikan buku ya tentang batu nisan, mungkin di seluruh Indonesia. Selain karya ilmiah ya, atau katakanlah non fiksi, ternyata juga sumber-sumber dalam bahasa Belanda ini bisa dimanfaatkan untuk karya fiksi. Nah, yang sebelah kiri adalah karya dari Arthur Japping. Ini The Zwarte met het Witte Hart, sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya. Ini terbit tahun 97. Ya. Ini mengenai ada dua tokoh putra Afrika, tepatnya Ghana. Ya. Yang satu adalah Kwasi Bouakie. Ini studi di Delft di Belanda, kemudian ditugaskan di Hindia Belanda. Nah, Bouakie ini menghabiskan masa hidupnya itu di Bogor Timur, ya, di daerah Bantar Pete, sekitar tahun akhir abad ke-19. Dan ketika Arthur Japping datang ke Indonesia, itu tahun 2004, saya sempat bertanya, bagaimana dengan data-data yang digunakan? Ternyata Arthur Japping menggunakan data-data arsip. Nah, ini saya kira menarik. Dan memang di Arsip Nasional itu ada arsip khusus mengenai Bouakie ini. Dan saya kira ini menjadi tantangan juga ini terkait dengan tokoh orang Afrika ya, yang datang ke Hindia Belanda. Yang sebelah kanan ini karya dari Mas Iksaka Banu ya bersama Mas Kurnia Effendi. Ini novel ya, Pangeran dari Timur ya, yang menceritakan tentang Raden Saleh. Nah, ini di dalam buku Arthur Japping juga muncul tokoh Raden Saleh ya, yang mengomentari Bouakie ini ya. Ketika Bouakie ini minta dilukis, ya, Raden Saleh berkomentar, Anda terlalu hitam, terlalu gelap. Jadi kalau misalnya dilukis itu tidak akan muncul dalam lukisan. Ini anekdot dari Raden Saleh. Dan Mas Iksaka Banu dan Mas Kurnia Effendi ini berkolaborasi ya, dan ini merupakan karya yang boleh dikatakan menggunakan data-data riset, ya, menggunakan sumber-sumber yang menggunakan bahasa Belanda. Bahkan Mas Iksaka Banu dan Mas Kurnia Effendi datang ke Belanda ya, sengaja untuk melihat seberapa dekat data yang mereka peroleh dengan data yang sebenarnya, di semacam studi lapangan. Ini karya yang sangat panjang, dimulai tahun 1999 dan selesai 2019. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak hanya untuk penulisan sejarah, tapi juga bisa untuk penulisan fiksi. Nah, dari contoh karya-karya yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa rentang data yang digunakan atau periode yang digunakan ini mulai dari masa VOC, ya, kemudian masa Hindia Belanda, bahkan sampai masa Republik Indonesia. Ini masih ada data-data yang menggunakan bahasa Belanda sebenarnya. Dan beberapa tahun lalu mahasiswa saya ini membuat skripsi terkait dengan bahasa Belanda di Indonesia tahun 50-an. Dan mereka menggunakan data-data dari Arsip Nasional, ya, terutama ada juga yang menggunakan bahasa Belanda. Ya. Dan tahun ini saya bekerja sama dengan Mas Bondan, ya, riset kolaborasi membahas tentang penyakit ya, pada tahun 50-an di Indonesia. Dan di sini saya menggunakan banyak data dalam bahasa Belanda. Nah, terkait dengan arsip ya, dokumen yang digunakan dalam penulisan sejarah Indonesia, ini terentang ya, untuk periodenya dari abad 17, abad 18, abad 19, sampai abad 20. Tadi sudah saya singgung ya, dan masing-masing itu punya ciri dan karakteristiknya. Ya. Jadi sehingga kalau kita misalnya langsung terjun ya, masuk ke abad 17, tentunya
itu perlu modal, ya, tidak modal nekat saja, tapi juga modal keterampilan dan pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Elisa, ya, bahwa untuk bisa memahami sumber, terutama dalam bahasa Belanda, ini tidak hanya mengandalkan Google Translate saja. Jadi butuh modal terkait dengan mungkin pengetahuan struktur bahasa Belanda modern. Nah, untuk inskripsi ini hampir sama, ya. Jadi tadi saya katakan Pak Lili Suratminto meneliti tentang batu-batu nisan, ya, tulisan dalam nisan yang terkait pada masa VOC. Jadi ada dari abad 17, kemudian abad 18, abad 19, hingga ke abad 20. Dan untuk jenis arsip sendiri, ya, macam-macam. Mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di arsip, ya, atau mungkin sejarawan, ya, mengetahui bahwa pada masa VOC misalnya ada Dagregister, ya, ada Nisif, ya. Kemudian untuk periode berikutnya ada Besleit, ya, ada Verslag, ya. Besleit itu adalah surat keputusan, ya. Verslag ini laporan. Ada Staatsblad, ya, semacam kumpulan dari Besleit. Jadi ini macam-macam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan arsip, ya tergantung ininya, apa yang akan digunakan, sejauh mana arsip-arsip ini bisa bermanfaat untuk kemudian Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Karena bisa saja dari tumpukan arsip yang Bapak Ibu gunakan itu mungkin hanya selembar, 2 lembar saja yang bisa digunakan. Ya, karena kan selebihnya juga macam-macam informasi yang ada di dalam arsip tersebut. Nah, ini contoh arsip dari abad 17, ya, 1684. Kalau kita lihat dari jenis tulisannya, ini kalau misalnya yang tidak terbiasa, ya sudah pusing, ya, pusing Barbie istilahnya gitu, ya, goyang-goyang kepala tanpa henti, karena memang butuh keterampilan, ya. Jadi ini sudah masuk keterampilan yang lain, paleografi, ya, bagaimana kita mengenali jenis tulisan, ya, jenis kata, dan juga mungkin bagaimana strukturnya. Kemudian yang berikutnya masih abad 17, memang tulisannya sangat indah, ya, sangat rapi. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa membacanya, ya percuma gitu. Jadi ini contoh, ya, bagaimana variasi arsip, ya, pada abad ke-17. Berikutnya ini abad ke-18, ya. Ini kita lihat juga masih konsisten, ya, karena menggunakan tulisan tangan. Dan kalau kita lihat sekilas ini masih bisa terbaca kalau misalnya Anda sudah terbiasa dengan tulisan tangan seperti ini. Karena semakin lama juga ada juga yang tulisannya sudah tidak terbaca lagi, ya. Ini huruf O atau huruf A, ya. Ini huruf E atau mungkin huruf yang lain, karena memang boleh dikatakan mirip satu sama lain. Nah, untuk paleografi ini kita bisa diskusikan minggu depan, ya, karena saya bersama Pak Lili Suratminto itu akan membahas tentang paleografi. Nah, ini abad ke-19, ini diambil dari Wundel Yogyakarta, ya. Ini merupakan daftar senjata Pangeran Diponegoro, ya, yang diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, ya. Jadi sebelum Pangeran Diponegoro itu dibuang ke Manado, didata persenjataannya yang dikumpulkan ini. Nah, untuk berikutnya ini masih, ya, abad 19, kalau kita lihat juga ada kombinasi, ya, menggunakan cetakan dan juga menggunakan tulisan tangan. Jadi ini semacam surat keputusan, ya, dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, untuk abad 20 ini ada yang memang masih tulisan tangan, tapi juga ada yang sudah diketik. Nah, untuk yang ini saya kira yang tidak masalah, ya, karena kita bisa membacanya dengan jelas. Hanya persoalannya mungkin terkait dengan struktur atau mungkin pengenalan terhadap kata-kata yang ada di dalam arsip ini, ya. Karena selebihnya kalau misalnya Anda terbiasa dengan bentuk-bentuk surat, ya, atau mungkin bentuk-bentuk surat keputusan, saya kira tidak begitu masalah, karena pada prinsipnya, katakanlah misalnya akte notaris pun juga kan ada template-nya, ya. Jadi apa yang harus dimasukkan dalam dokumen tersebut, ya. Mungkin hanya perbedaannya nama, tempat, ya, dan tahun, peristiwa yang ada di dalam. Oke, ini contoh Staatsblad, ya. Jadi ini sudah dicetak, ya, dari bentuk tulisan tangan, ya. Ini biasanya dalam bentuk bundel-bundel tertentu, jadi memudahkan juga bagi kita, ya, untuk bisa mendapatkan informasi.
Oke, selain arsip-arsip resmi ya, dari lembaga-lembaga tertentu, ada juga arsip pribadi. Ya. Di sini adalah contoh surat dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia, yang ini ketika itu dibuang ke Banda Neira, dan beliau membuat mengirim surat untuk sahabatnya yang ada di Belanda, yaitu Johannes Post, kalau kita lihat di bagian atas surat ini ya. Dan Hatta dan Johannes Post ini memang bersahabat akrab ya. Selain dengan Johannes Post juga dengan Heinrich Roland Holst, ini tokoh sosialis Belanda. Ya. Jadi kita bisa melihat atau bisa mengetahui bagaimana hubungan Hatta ketika dibuang di Pulau Banda ya, dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Ini kebetulan kalau kita lihat ini menggunakan mesin tik. Ya. Jadi kita masih bisa katakanlah membaca gitu, karena tidak ada kesulitan. Berikutnya ini tulisan tangan dari Muhammad Hatta. Ini beliau memang sangat tragis sekali, kita bisa lihat ya bagaimana konsisten beliau ya ketika membuat surat ya. Dan ini juga ditujukan untuk rekannya tadi ya, Johannes Post ya. Dan macam-macam. Ini dia macam-macam yang diceritakan mengenai situasi ketika di pembuangan, atau mungkin juga terkait dengan menanyakan kabar di Belanda. Bahkan ada juga yang meminta dikirimkan buku. Ya. Ini terkait dengan kegemaran dari Bung Hatta ya, pada buku. Jadi juga beliau juga meminta buku pada temannya yang ada di Belanda. Nah ini termasuk juga ya, kalau kita kaitkan ini bukan arsip ya, tapi ini adalah surat kabar, artikel surat kabar yang juga tidak kalah pentingnya. Saya kira ini sekarang ada tersedia digital ya, jadi kita bisa mengakses, kita bisa gunakan ya. Masalahnya adalah bagaimana cara masuknya, itu kan ada semacam pintu masuknya ya. Jadi kata kuncinya apa. Jadi ini bisa macam-macam, berbagai hal yang mungkin menarik ya, atau mungkin yang pernah terjadi pada abad 20 awal ya. Ini bisa kita ketahui. Misalnya ini dari The Locomotive ya, pada tanggal 30 Oktober 1918, ini mengenai flu Spanyol yang merebak di Surabaya ya, dan di wilayah timur Jawa ya. Kalau kita lihat di sini banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh ya, dari artikel di surat kabar. Kemudian ini mungkin untuk teman-teman arkeologi ya. Ini ada Candi Asu ya. Ya mungkin bisa tahu sendiri Asu itu artinya apa, saya tidak perlu sebutkan. Yang jelas ini adalah informasi mengenai candi yang ditemukan. Ini diambil dari Verhandelingen, ditulis oleh Verbeek. Ya. Ini 1891. Dan saya kira ini juga tidak hanya sejarah ya, arkeologi juga memanfaatkan sumber-sumber berbahasa Belanda, karena banyak peneliti atau banyak pakar arkeolog dari Belanda pada masa awal ya, itu banyak sekali membuat penelitian tentang Indonesia, tentang masa Indonesia masa kuno, dan ini tentunya masih bisa atau dapat dimanfaatkan oleh teman-teman yang berkecimpung di arkeologi. Nah, kemudian terkait dengan inskripsi, ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini juga bermanfaat juga karena memuat informasi. Misalnya di sini adalah monumen dari Peter Eberveld. Ya. Peter Eberveld ini dihukum pada abad 18 ya, 1722 ya, karena dianggap membantu pemberontakan di Batavia. Ini Peter Eberveld adalah orang Indo ya, Indo-Siam, dan untuk mengingatkan orang lain supaya tidak memberontak. Itu tengkorak dari Eberveld ini dipajang ya, dan dijadikan sebagai monumen. Kemudian ini nisan dari Baron van Imhoff ya. Saya kira minggu depan mungkin Pak Lili akan banyak bercerita ya tentang inskripsi di nisan. Dan yang berikutnya ini nisan dari PJB de Perez. Ini kalau dilihat dari namanya bukan orang Belanda ya, karena memang ini orang Prancis yang bertugas untuk pemerintah Hindia Belanda. Dia berjabat sebagai wakil ketua Dewan Hindia, kemudian menjadi gubernur di Sulawesi, dan ikut ekspedisi Bone ya, di Sulawesi. Dan di perjalanan Perez ini sakit, ya, kemudian meninggal dunia. Dan
uh, pesannya sebenarnya dia berpesan kalau dia meninggal itu minta dimakamkan di Surabaya. Nah, ketika itu dia meninggal bukan di Surabaya, tapi meninggal di perjalanan di daerah Wajo ya, dan tidak ada peti karena memang tidak disiapkan untuk Peres ini meninggal, sehingga anak buahnya itu terpaksa membongkar peti yang berisi anggur ya, wine, dan dikeluarkan dan dimasukkan jasad dari Peres ini untuk dibawa ke Surabaya. Nah, ini saya kira juga menjadi hal yang menarik ya, kalau kita tahu bagaimana tokoh Peres ini tidak hanya sekedar informasi yang ada di batu nisan ini. Nah, kalau bisa kita katakan bahwa ketika kita menganalisis sumber-sumber berbahasa Belanda, terutamanya abad 17, 18, 19, di sini kita juga memerlukan keterampilan yang lain, ya, paleografi, kemudian epigrafi, ya, terkait membaca tulisan atau inskripsi di nisan, kemudian juga kamus bahasa Belanda abad 17, mungkin dalam bentuk glosarium. Saya kira pihak Arsip Nasional itu menerbitkan ini ya, bekerjasama dengan pihak Belanda, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan dasar dan lanjut mengenai tata bahasa Belanda. Saya kira ini sangat penting sekali, ya, karena walaupun tadi Bu Elisa sudah mengatakan ada Google Translate, ya, tapi kalau kita tidak tahu strukturnya, itu akan kemana-mana. Belum lagi kalau misalnya terkait dengan kosakata yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini seringkali biasanya kalau saya tugas mahasiswa biarkan saja pakai Google Translate, tapi pasti hasilnya kemana-mana itu. Nah, dari situ kita belajar bahwa tidak hanya sekedar kita memanfaatkan teknologi, tapi juga memiliki dasar pengetahuan untuk menggunakan teknologi. Nah, ini saran yang saya berikan untuk teman-teman di S1 dan di S2 ya, yang mempelajari bahasa Belanda sebagai bahasa sumber ini. Dan untuk mahasiswa sejarah ini khususnya ya, karena mereka juga perlu juga diberikan pengetahuan dasar terutama tentang bahasa Belanda. Jadi kompetensinya itu adalah jika mereka ini diberikan teks bahasa Belanda sederhana, itu mereka bisa memahami dan juga bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Jadi tepat sekali yang dikatakan oleh Bu Elisa bahwa berbeda dengan bahasa Belanda komunikatif ya. Ketika kalau komunikatif hal-hal yang praktis ya dalam percakapan sehari-hari bagaimana, tapi khusus untuk bahasa Belanda untuk mahasiswa sejarah misalnya, kita tidak berhubungan atau katakanlah mempelajari yang berhubungan dengan bahasa Belanda komunikatif. Ya. Kita banyak di sini menggunakan atau memberikan bahasa Belanda, tata bahasa Belanda, ya, terutama bahasa Belanda dasar, dan hal-hal apa saja yang perlu diketahui ya, ketika mempelajari bahasa Belanda sebagai bahasa Belanda sumber. Nah, ini misalnya saya memberikan tips ya. Coba perhatikan kata-kata yang tidak berubah, tidak dapat berubah. Maksudnya tetap ya. Misalnya sini artikel, itu kan tidak berubah sama sekali. Kemudian kata sambung, ya. Kemudian keterangan adverb, ya. Kemudian juga preposisi, angka, numeral, kemudian juga kata ganti orang, tidak berubah. Jadi mereka cukup tahu bahwa ini adalah kata-kata yang tidak berubah, ya. Dan fokusnya adalah kata-kata yang berubah. Misalnya di sini kata kerja, verbs, kemudian kata benda atau kata sifat. Nah, ini mengalami perubahan dan mereka setidaknya tahu bahwa kata-kata ini berubah, ya, tapi bukan sifatnya produktif ya. Mereka menghasilkan suatu misalnya kalimat, tapi setidaknya tahu bahwa kata-kata ini berubah asalnya dari mana. Nah, ini yang kami berikan ya, di kuliah sejarah bahasa Belanda dasar untuk mahasiswa sejarah. Jadi fokusnya pada struktur ya, terutama struktur yang sangat sederhana. Misalnya seperti ini. Ya, jadi dalam bahasa Belanda sederhana ya, strukturnya ya ada subjek, ada verba ya, atau ada kata kerja, ada rest. Nah, rest ini sisanya itu. Dan di sini contohnya misalnya subjeknya hey, kemudian verbanya les, ya, les itu membaca, kemudian vandaag, ya, vandaag ini adalah keterangan waktu. Nah, kata ini adalah struktur ini adalah struktur biasa dalam bahasa Belanda, dan ini bisa bertukar tempat. Namanya nanti inversi, ya, di mana di bagian awal itu bukan subjek,
tapi rest-nya ke depan. Di sini keterangan waktunya di depan, di awal kalimat. Jadi vandaag lees hij. Nah, ini yang saya tekankan. Jadi mereka mengetahui dulu mana verbanya itu. Ini saya kira berulang kali kalau kita latihan mana verbanya sampai akhirnya mereka bisa mengetahui dengan cepat mana verba dari kalimat tersebut. Karena pada umumnya ya struktur kalimat dalam bahasa Belanda kuno ya, bahasa Belanda abad 18-19 itu panjang-panjang. Jadi mungkin satu kalimat satu paragraf. Nah, jadi mereka harus tahu kalimat intinya yang mana. Ya, ini memang perlu latihan berulang-ulang, dan di sini memang buat yang bosan dengan cepat bosan dengan ilmu bahasa itu akan bosan sekali. Karena itu kita sering menggunakan cara-cara semacam permainan atau kuis ya untuk bisa melatih mereka. Nah, jadi rest-nya tadi ini macam-macam. Ada untuk memudahkannya kita buat singkatan TOP. Ya, T itu tijd atau time, waktu, ya. O itu objek, ya. P itu plaats atau place. Jadi unsur-unsur ini kalau misalnya lengkap, ya, itu urutannya waktu, ya, objek, kemudian tempat. Jadi misalnya ini saya membuat kalimat dari kalimat yang sebelumnya tadi. Hij leest vandaag het boek in de bibliotheek. Ini lengkap ya. Ada T, ada O, ada P. Jadi kalau misalnya tidak lengkap ya mana gitu ya. Jadi ini kalau lengkap urutannya seperti ini. T, O, atau P. Karena kan kalau dalam bahasa Belanda, hij leest saja sudah jadi kalimat gitu ya. Hij leest vandaag sudah jadi kalimat. Dia tambahkan lagi misalnya hij leest vandaag het boek. Sampai akhirnya ada keterangan untuk tempat. Nah, ini contoh sederhana ya, ketika kita mengajarkan atau memberikan pelajaran mengenai bahasa Belanda dasar untuk mahasiswa sejarah. Oke, sekarang kita latihan coba. Ini dari teks koran tadi ya. In de Surabaya Bladen lezen we. Mana verbanya? Mana? Bladen atau lezen ini? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, verbanya adalah listen. Ya. Kemudian mana kata bendanya? Kata bendanya ya, kita lihat di sini mana yang kata benda. Ini kan macam-macam ya. Kata bendanya ya, di sini ada bladen. Ya. Dan ini kalau kita lihat subjeknya, mana subjeknya? Yang kanan, ya, we, kami atau kita. Jadi kalau kita lanjut ke sini ya, memilih ini struktur yang mana? Subjek, verba, res, atau res, verba, subjek. Tentunya kalau tadi sudah ketahuan bahwa subjeknya ada di sebelah kanan, maka ini jawabannya adalah yang B. Karena itu saya sering untuk supaya mereka mudah, sama seperti kita menyeberang gitu ya. Kita lihat tengok kanan, tengok kiri gitu. Mana verbanya sudah dapat, itu ya sudah dari verbanya kita bisa mana tengok kanan, tengok kiri. Kalau misalnya verbanya ada di subjeknya ada di sebelah kiri, ya berarti ini kalimat biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya subjeknya ada di sebelah kanan, ini inversi. Saya kira itu yang bisa kita berikan ya. Maksudnya yang simple, yang sederhana mereka supaya bisa cepat mengerti. Dan mungkin sebagai penutup ya, tantangannya ketika kita mempelajari atau mungkin membaca teks-teks dalam bahasa Belanda, pertama spelling. Tadi juga Bu Eliza mengatakan ya, ejaan ini mengalami perubahan ya, walaupun tidak terlalu katakanlah drastis, tapi setidaknya kita tahu ejaan itu mengalami perubahan. Kemudian strukturnya ya, tata bahasanya. Kemudian makna dari kata, ini seringkali juga makna kata-kata yang muncul pada abad 17 itu berbeda maknanya dengan kata-kata pada abad 18, 19 dan berikutnya. Dan yang terakhir adalah konteks sejarahnya. Saya kira ini membantu sekali ya, karena misalnya nanti ada teks yang terkait dengan suatu peristiwa lokal misalnya ya, kita harus tahu konteksnya. Karena mungkin ada kata-kata atau katakanlah istilah yang digunakan ya, dalam peristiwa tersebut dari bahasa lokal. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dank u wel. Kita akan mungkin bisa lebih lanjut di diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Christina. Terima kasih Pak Ahmad untuk paparan yang sungguh mengayakan pengetahuan saya pribadi dan saya kira juga teman-teman.